Jadi profesi Texas itu yang termasuk yang diburu. Kalau boleh aku dan Sobat Kesos tahu terkait gaji profesi Kesos itu berapa sih Bu kalau di Indonesia itu sendiri? ASN ya, Texas yang di situ ada jabatan fungsionalnya menjadi Texas Maja, Texas ahli, terampil. Itu ada urutan gaji itu secara umum aja publik udah tahu. Website-nya aja langsung. Oke Ibu, nih menurut Ibu nih pengetahuan apa aja sih Bu yang harus dimiliki oleh pekerja sosial profesional dalam menangani seorang klien? Oke. Kayaknya ini nyambung dengan pertanyaan perkenalan ya. Kapasitas saya menjadi Sekjen Aspeksi. Jadi di Aspeksi itu sejak tahun 2010 kami bahkan pekerjaannya sih udah dihitung mundur 2007 bahkan gitu ya, 2006 bahkan. Itu kami menyepakati dari 31 perguruan tinggi se-Indonesia yang memiliki prodi Texos atau Kesos itu menyepakati ada 19 mata kuliah inti. Nah, 19 mata kuliah inti ini dinilai oleh kami merupakan prasyarat agar mahasiswa memiliki kompetensi yang sama, pemahaman yang sama, pengetahuan yang sama. Apa itu diantaranya adalah ya ini yang ada di kelas kalian, mata kuliah yang ada di Prodi Kesos UIN Jakarta itu diantaranya adalah melaksanakan mandat dari Aspeksi. Ada mata kuliah teori pekerjaan sosial. Kenapa itu penting? Harus tahu. Biar kita sebelum menangani klien tahu landasan teorinya apa, landasan ininya apa, misalnya metodenya apa. Terus yang kedua misalnya saya nggak sebutin semua ya dari 19 mata kuliah. Selain teori Texas juga misalnya ada metode sosial, kalau bahasa Inggrisnya itu case work, adalah bagaimana menangani klien yang sifatnya individual and family. Yang kedua misalnya mata kuliah yang sifatnya group work, jadi social work with group, ada mata kuliah khusus. Biar Texas itu ketika nanganin klien yang sifatnya kelompok itu bisa. Nah yang ketiga misalnya ada mata kuliah yang sifatnya community work. Di situ ada prinsip-prinsip, ada teori-teori, ada praktek-praktek, ada tahapan, ada metode bagaimana Texas itu nggak salah ketika nanganin klien yang sifatnya public, yang sifatnya community, yang sifatnya sosial. Dari itu aja udah ketahuan kan? Dari sekian mata kuliah berarti seorang pekerja sosial itu harus menguasai pengetahuan-pengetahuan yang meliputi aspek teori, yang meliputi aspek metode dan tahapan, yang meliputi belum saya sebut aspek nilai. Dalam pengetahuan Texas disebutin tuh nilai-nilai yang harus dipahami. Kalau orang itu teman-teman nyebutnya body of values. Jadi nilai praktik pekerjaan sosial apa. Insya Allah kalau menguasai itu semua kita bisa, nggak akan salah nolong klien gitu. Berarti memang harus memiliki pemahaman yang kuat dulu nih ya. Harus. Teori-teorinya dari pelajaran lain juga. Iya. Ibu, berhubungan dengan pertanyaan yang di awal tadi terkait ada yang salah mengartikan pekerja sosial dengan kerja sosial itu. Nah, menurut Ibu, mengapa sih Bu profesi pekerja sosial ini ternyata masih jarang diketahui oleh masyarakat di Indonesia? Dan bagaimana nih menurut Ibu untuk bisa menaikkan nama profesi pekerja sosial di Indonesia ini sendiri? Karena mungkin kalau di luar negeri itu kan udah lebih terkenal ya Bu. Udah ada praktiknya seperti lainnya psikologi juga udah ada praktiknya. Tapi kalau di Indonesia ini mungkin masih awam banget nih di masyarakat terkait pekerja sosial itu apa? Jadi pertanyaannya adalah kenapa itu terjadi gitu ya? Kenapa dan bagaimana? Oke. Jawabannya ini udah terjawab nih di sekarang hari ini nih. You do it gitu. Kalian udah melakukannya melalui podcast apa tadi? Kesos Bersuara Podcast. You do it gitu. You just do it dan kalian sudah melakukannya untuk menjawab mengapa dan bagaimana tadi itu. Mengapa itu terjadi? Ternyata kalau yang di luar sana bersuara atau kebetulan tidak sengaja bersuara dan ternyata salah, ya kita harus counter and re. Kan kalau dalam tahapan itu kalau nggak counterin ya kita re itu dengan mengantisipasinya dengan kegiatan minimal serupa atau minimal sebanding atau minimal kita innovate dengan program yang lain yang sifatnya tidak hanya informatif tapi juga edukatif, bahkan syukur-syukur advokatif gitu.
saya challenge juga, mudah-mudahan teman-teman di Kesos Bersuara Podcast ini punya peran yang tadi itu, tidak hanya informatif, tapi tidak hanya edukatif, tapi juga advokatif. Di mananya advokasinya adalah tadi itu ngajak kawan-kawan. Jangan sampai kalau orang luar di sana nggak paham ya nggak apa-apa. Ini kalau yang nggak paham, jangan-jangan di antara adik-adik kelas kita atau kita sendiri, itu bahaya gitu. Ini bagus. Jadi from us to us, dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi teruslah silakan hadir dengan komunikasi seperti ini, edukasi seperti ini, turut menjawab tadi. Biar masyarakat di sana, saya kira ada hikmahnya tuh. Saya secara pribadi senyum-senyum, secara nggak langsung maaf kita berterima kasih tuh kepada, maaf saya boleh nyebut nggak sih? Boleh. Maaf yang paling rame misalnya yang ya terkenal lah ya, Deddy Corbuzier dengan siapapun artis yang saat itu. Tapi kan reaksinya luar biasa ya. Kadang-kadang orang ramenya doang hanya reaksi. Kalian dengan aksi. Kita nggak cukup reaksi itu, jangan hanya somasi, reaksi itu dengan teriak, tapi dengan aksi yang sama. Ini keren. Dan saya kira kita harus more than this. Kita harus tidak hanya ini loh bersuaranya. Bersuara itu tidak cukup. Kadang-kadang action, orang bilang ya action louder gitu, lebih firm, lebih bisa menjawab dibanding suara itu sendiri. Oh ya, satu lagi, karena nggak boleh diraguin kok. Belum lama kan di bulan yang lalu ya, di Detik kalau nggak salah, di Detik itu ada 15 profesi yang dinilai prospektif banget dari sisi gaji dan peluang pekerjaannya. Tidak hanya di Indonesia konteksnya. Kalau di luar kan tadi udah disebutin. Tahu nggak yang ke-15 ya? Kita. Jadi profesi Texas itu yang termasuk yang diburu. Jadi insya Allah decah. Berbanggalah kita ya gitu. Jangan ini, kita justru berterima kasih kepada mereka yang belum paham, nggak apa-apa. Justru kita punya peluang untuk memahamkan mereka yang belum paham. Jadi selalu ambil sisi positifnya. Selalu ambil sisi positifnya. Iya. Nah, tadi Ibu juga sempat mention terkait gaji nih Bu. Gaji sosial. Saya mention nggak ya? Kalau boleh aku dan Sobat Kesos tahu terkait gaji profesi Kesos itu berapa sih Bu kalau di Indonesia itu sendiri? Gaji, waduh ini sensitif ya, karena gini, kalau tadi saya sebutin yang mereka yang di bawah ASN ya, Peksos yang di situ ada jabatan fungsionalnya menjadi Peksos Maja, Peksos Ahli, terhampir, itu ada urutan gaji itu secara umum aja publik udah tahu jenjangnya berapa. Di atas angka 3 ya, 3 digit itu apa juta ya? Iya. Biasanya apa itu udah pasti dibanding dengan profesi yang lain, rank standarnya aja insya Allah udah bagus. Belum lagi maaf saya sebutin yang di lembaga funding internasional loh, itu udah $. Wow. Nah, udah $. Makanya teman-teman itu kayaknya udah senyum. Jangan-jangan di antara yang nyimak nih yang senyum-senyum ini, yang kerja-kerja yang sifatnya dibayarnya dengan $. Dulu ingat nggak pas kejadian tsunami Aceh? Kalau kalian baca amat, kayaknya sekarang juga masih ada misalnya bukti dokumentasinya di koran-koran, misalnya di Kompas atau di apa, lowongan pekerjaan itu pakai bahasa Inggris, required bahasa ini, degree-nya adalah alumni social work. Itu yang dicari, entah itu kapasitasnya menjadi konsultan, entah itu kapasitasnya menjadi pendamping, terapis atau apa. Itu standarnya udah $, nggak rupiah lagi, nggak IDR lagi. Jadi secara clear cukuplah mereka yang menjawab. Nanti kan ada yang pendamping PKH, ada yang sakti Peksos, ada yang banyak ya, belum lagi yang menduduki posisi strategis, ada yang supervisor di Kemensos. Kakak kasih, kita banyak kok. Tanya aja mereka gajinya berapa. Insya Allah barokah cukup untuk keluarga dan dirinya. Insya Allah. Iya, apalagi ini berhubungan langsung dengan dunia sosial. Iya. Udah nolong orang dapat pahala, dapat ini lah, dapat bonus juga. Jadi apa istilahnya gajinya dunia akhirat ya gitu. Jadi insya Allah gitu lah, pahalanya dapat cuan ya bahasa sekarang ya, cuannya dapat. Sobat cuan memang. Nah Bu, kalau boleh tahu nih Bu, apa saja sih Bu dampak yang udah diberikan oleh pekerja sosial di Indonesia bagi masyarakat di Indonesia? Karena kan tadi juga orang-orang tuh masih banyak yang awam Bu terkait pekerja sosial itu apa. Jadi mungkin mereka belum tahu nih ternyata ini loh dampak dari pekerja sosial gitu. Dampak, pertanyaannya dampak ya. Susah juga saya, karena bisa jadi tidak tahu, beberapa orang yang belum tahu atau tidak tahu tadi itu memang
karena bahasa keterangan sekarang kepak sayapnya ya. Kepak sayap apa tuh yang kata yang di komika kepak sayap jangan dibercandain chicken wing ya. Kepak sayap Texasnya mungkin belum menebar ke bumi Nusantara, mungkin bisa jadi itu juga. Jadi tapi kita tetap patut harus mengapresiasi hadirnya kayak tadi itu masuk dalam list detik aja, berarti kan secara tidak langsung ini kontribusi dari kakak-kakak kelas kita atau para pejuang kita sebelumnya atau para peksos yang udah mengabdi di masyarakat sedemikian rupa sehingga menjadi sedemikian ini diakui ada undang-undangnya. Kemudian satu kayaknya di kelas saya juga sering bilang misalnya tidak hanya Kementerian Sosial loh yang menampung dalam tanda kutip alumni Peksos, tapi misalnya Kemenkumham juga udah ada formasi khusus. Misalnya ada kerjasama di KPPA, ada formasi khusus. Belum lagi nanti kalau dari sisi akreditasi kelembagaan misalnya rumah sakit umum daerah itu atau itu dia belum bisa terakreditasi nilai poinnya bagus kalau belum ada di situnya dari unsur pekerja sosial, gitu. Jadi ini aja saya kira berarti secara tidak langsung saya katakan tadi kita harus mengapresiasi ini adalah dalam terkutip dampak dari para pekerja sosial yang sudah menyebar tadi. Tentu harus kita yang nambahin mereka dari hitungan angka secara kuantitatif baru taruhlah misalnya 3.000 orang atau 25.000 orang. Kemarin saya sempat nanya ya ke Bu Yati itu 25.000 Peksos di Indonesia. Kita harus masuk dalam barisan itu. Biar menjadi 50.000, biar menjadi 100.000 menebar ya. Insya Allah dampaknya akan semakin nyata. Gitu. Apa katanya Indonesia maju, Peksos maju, Indonesia maju. Gitu. Dalam Indonesia maju, Peksos juga maju. Itu harus ada dari semangat diri kita juga ya. Benar. Oke, nah terakhir nih Bu, sebelum kita masuk ke sesi closing, apa sih harapan Ibu untuk para pekerja sosial di Indonesia? Harapan saya ya banyak ya harapan. Yang pasti harapannya adalah tetap berada dalam jalur profesi kita, tetap yakin dan optimis bahwa profesi kita memang ditunggu di masyarakat, kita menjadi profesi terdepan, disebutnya aja helping professionals ya, kita jangan minder berada dalam satu barisan dengan profesi-profesi yang lain dalam menjawab berbagai masalah sosial yang ada di Indonesia. Kalau orang bilang Indonesia itu, tapi saya sih nggak setuju ya, katanya supermarket of problems, supermarket of social problems. Indonesia is supermarket of disasters gitu. Kayaknya nightmare banget ya, mimpi buruk banget. Nah, tapi kan challenge-nya adalah kalau memang ada pemahaman itu, ya kita harus siap bahwa kehadiran kita memang ditunggu untuk menjawab berbagai hal yang tadi saya sebutkan. Jadi kita optimis. Oke, baik, terima kasih Bu Nafsia yang sudah berbagi ilmunya, udah sharing-sharing sama kita semua. Sampai akhirnya kita udah paham banget nih mungkin ya sekarang terkait apa sih sebenarnya pekerja sosial profesional itu. Semoga nanti kita bisa bertemu dan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu di lain kesempatan. Mungkin Ibu ada yang mau disampaikan sekata dua kata untuk Sobat Kesos yang lagi nonton tentunya. Hai guys, hai Sobat Kesos gitu. Kita satu barisan. Kita satu rumah. Kita optimis, kembangkan diri, perkuat diri, perkaya diri, dan majukan diri sebelum kita memajukan orang lain. Karena kita kembali katanya dalam prinsip Peksos itu adalah profesi yang helping others gitu ya, to help themselves. Sebelum menyuruh orang lain helping themselves, kita harus juga help ourselves. Caranya apa? Tentu kayaknya kalau Sobat Kesos bersuara podcast ini misalnya dari kalangan mahasiswa, ya belajarnya harus benar, lulus tepat waktu. Kalau yang udah alumni, mudah-mudahan karirnya maju. Jadi bersama kita maju. Sama kita maju, Sobat Kesos. Tepuk tangan dulu ya, kita bisa di-applause untuk Ibu Nafsia. Sobat Kesos, dari tadi kita udah ngobrol banyak banget seputar pekerja sosial, tapi nggak terasa kita udah ada di akhir sesi aja. Juga ya. Iya, memang kalau ngobrol tuh rasanya cepat banget. Lagi tentang Peksos, waduh. Padahal masih banyak mungkin hal-hal yang belum tersampaikan di sini. Nah, jadi untuk Sobat Kesos dan teman-teman yang lain yang masih ingin tahu seputar pekerja sosial atau apa sih ilmu kesejahteraan sosial itu, bisa banget langsung dicek di IG @kesos bersuara dan juga
tonton terus podcast Kesos Bersuara atau bisa kalian akses di YouTube dan juga Spotify. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube dari HMPS Kesos UIN JKT. Oke, untuk itu mungkin kita akhiri sesi kali ini. Terima kasih Sobat Kes yang sudah stay tune terus sampai akhir. Saya Putri Sofia MC, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tasya. Sama-sama Putri.